Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi Faras Surya Nugraha. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Gimana perkembangannya? Saya selalu mendoakan mudah-mudahan kalian semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berikhtiar dan menyembuhkan penyakit saraf tersebut ini. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman ketemu lagi dengan saya dan saya akan memberikan edukasi kepada kalian. Edukasi ini adalah edukasi yang jarang kalian temui ketika kalian berobat di rumah sakit, di klinik ataupun di fisioterapi terdekat. Karena edukasi ini pure dari pengalaman saya pribadi yang saya dapatkan ketika saya menderita suatu penyakit saraf tersebut. Kala itu saya tidak mendapatkan edukasi ini dan ketika saya mencoba mempraktekkan dalam diri saya sendiri, jadi awalnya coba-coba, akhirnya bisa sembuh. Nah, ini tidak didapatkan di rumah sakit, jarang, karena mungkin banyak sekali pasien-pasien, maka fisioterapinya tidak memberikan edukasi kepada kalian. Nah, apa yang akan saya berikan atau edukasikan kepada kalian, yaitu adalah berbagai posisi tubuh yang dapat mempercepat penyembuhan saraf tersebut. Nah, biasanya kan banyak orang-orang penderita itu yang melakukan aktivitas sehari-hari itu bingung. Contohnya seperti berdiri, posisi yang benar gimana. Kemudian ketika duduk, posisi yang benar itu gimana supaya tidak memperparah kondisi kita. Selain itu, yang paling penting ini adalah ketika kita bangun tidur. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang belum tahu terkait dengan posisi yang benar ketika kita bangun tidur. Saya akan membahasnya di video ini. Mudah-mudahan melalui video ini kalian bisa mendapatkan ilmu baru dari saya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja tanpa saya potong video ini, saya akan berikan. Jadi kita masuk yang pertama terlebih dahulu. Biasanya orang-orang penderita saraf tersebut itu ketika bangun tidur itu jarang memperhatikan suatu posisi ini. Nah, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh yang benar. Silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip supaya teman-teman paham dan bisa mempercepat penyembuhan. Biasanya para penderita itu kan ketika tidur, nah tidur seperti ini, mungkin tidur itu kan apa teman-teman, terlentang ya teman-teman, seperti ini atau mungkin seperti ini atau tidur seperti ini. Nah, itu biasanya yang salah ketika bangun tidur itu para penderita itu langsung posisinya seperti ini. Wah, langsung seperti ini. Nah, seperti itu. Benar atau enggak teman-teman? Jadi ketika kalian bangun tidur, wah ini kan udah pagi, itu bangun tidur tuh langsung seperti ini. Nah, itu sebenarnya posisi yang salah. Karena apa? Karena di tulang belakang ini akan adanya banyak tekanan. Ini kan masalah penderita saraf tersebut itu ada di tulang belakang sini. Ketika kita bangunnya seperti ini bangunnya seperti ini tulang belakang sudah sakit ditambah posisi bangunnya yang salah, maka akan memperlambat dan memperparah kondisi. Karena ketika kalian bangun seperti ini, seperti ini, bangun seperti ini, tekanan di sini sangat besar. Yang tadinya kehimpit dengan melakukan seperti itu juga akan tambah terhimpit. Nah, alhasil apa? Para penderita itu semakin hari semakin lama akan buruk kondisinya. Saya dulu tidak mendapatkan edukasi ini di rumah sakit dan saya juga belajar sendiri bagaimana cara-caranya sehingga saya tahu posisi yang benar. Posisi yang benarnya gimana sih mas? Ketika kita melakukan hal seperti itu. Nah, catat nih teman-teman, lihat videonya. Di seperti ini, ketika kita tidur, kita mau bangun, itu alangkah baiknya kita miring dulu, miring kanan atau miring kiri. Nah, saya miring ke kiri seperti ini, miring kiri seperti ini. Kemudian tangan ini kan di sini, nah di sini, tangan ini yang satunya ini pegangan ini, di sini atau di sini juga boleh. Tapi saya biasanya di sini. Kemudian ini digunakan untuk tumpuan mengangkat tubuh seperti ini. Nah, mengangkat seperti ini, ininya bergerak seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian kita berangkat seperti ini. Nah, itu jauh lebih aman
bagi kalian penderita penyakit saraf tersebit. Kita ulangi ya, supaya kalian paham. Nah, kita mau bangun. Usahakan setiap bangun itu jangan langsung bangun, tapi miring dulu, entah itu kanan atau kiri. Kemudian ini di sini seperti ini. Kemudian, nah ini kembalikan terus. Oke. Nah, ini baru bangun. Kita baru bangun seperti ini. Kita lakukan gerakan ringan. Kemudian kita baru beraktivitas. Seperti itu. Itu hal sepele yang dapat menyembuhkan penyakit saraf tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu sangat sepele. Ketika kita bangun tidur, banyak orang yang langsung gagi. Nah, seperti itulah dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi seperti itu, terus alhasil apa? Nih, boyoknya, pinggangnya tambah parah, saraf tersebutnya semakin lama semakin memperburuk. Nah, kemudian yang kedua, posisi ketika kita aktivitas duduk. Nah, kebetulan di sini saya ada kursi. Saya akan memberikan contohnya. Nah, ini kursi seperti ini. Kemudian ketika kita duduk, ini nggak kelihatan saya gini kan, supaya teman-teman kelihatan. Nah, ketika kita duduk kan biasanya aktivitas sehari-hari itu bungkuk nih, seperti ini, bungkuk seperti ini. Nah, dalam proses rehabilitasi itu hindari posisi membungkuk. Usahakan apa? Usahakan ketika kalian duduk, entah itu duduk di kursi atau duduk di area lantai, alangkah baiknya usahakan postur tubuh ini tegap. Jadi ketika duduk seperti ini posisi yang salah ini. Ini posisi yang salah. Posisi yang benar gimana? Ya tegap. Tegapkan. Seperti gini. Tegap, dalam bahasanya degek. Tegap seperti ini. Jadi penderita penyakit saraf tersebut itu alangkah baiknya itu mencoba mulai sekarang. Ini yang saya sarankan untuk mempercepat pemulihan. Alangkah baiknya kalian itu mulai sekarang membiasakan untuk tegap. Jangan pernah membungkuk seperti ini dan lain sebagainya. Tapi usahakan ketika duduk di kursi itu tegap. Nah, tegap seperti ini. Dengan tegap seperti ini, kalian akan mengurangi kompresi di area tulang belakang. Jadi kan saraf tersebut itu kan adanya kompresi tekanan tulang belakang. Ketika kalian duduk tegap, maka akan mengurangi sebuah tekanan, sehingga lambat laun ditambah dengan rehabilitasi, kemudian ditambah dengan suatu proses penyembuhan, terapi-terapi, dan kalian memperbaiki posisi-posisi tubuh yang salah, maka itu akan mempercepat penyembuhan. Nah, tegap seperti ini. Usahakan ketika kalian mau nulis di kantor atau dan lain sebagainya, usahakan duduknya tegap seperti ini. Nah, jangan terus duduk terus. Mungkin kalian yang kerjanya duduk terus, setelah 1 jam itu kalian juga bisa berdiri untuk men-stretching supaya otot-ototnya tidak kaku. Yang paling penting posisinya adalah posisi yang benar, yaitu tegap. Tegap seperti ini teman-teman. Ketika kalian mau nulis, ketika kalian mau melakukan aktivitas sehari-hari, tegap. Nah, seperti itu teman-teman. Itu ketika kalian duduk di kursi. Nah, ketika kalian duduk di lantai nih, ini gimana? Ya, konsepnya sama, tegapkan tubuh. Jadi mulai dari tulang belakang sini, pinggang ini sampai ke atas tegap. Tetapi mayoritas biasanya para penderita penyakit saraf tersebut itu ketika kalian mau duduk di lantai itu kan kadang nggak bisa, kadang kaku, kadang takut nggak bisa berdiri dan lain sebagainya. Nah, saran dari saya, ketika proses rehabilitasi kalian harus mencobanya. Jadi harus berani untuk duduk di lantai, tapi pelan-pelan, jangan langsung duduk. Caranya gimana? Caranya seperti ini teman-teman. Ketika kalian mau duduk di lantai, ya kalian cari yang ada temboknya, kemudian duduk pelan-pelan. Ini kan pegangan tembok, kemudian duduk pelan-pelan seperti ini, dan sampai akhirnya bisa duduk seperti ini. Nah, dengan kalian mulai memberanikan diri untuk rehabilitasi, untuk adaptasi ketika kalian duduk di lantai,
kalian akan mempercepat pemulihan fungsi otot. Fungsinya kan ototnya kan untuk duduk dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian mencoba memberanikan, kalian akan selangkah lebih cepat dalam proses penumbuhan. Nah, ketika kalian duduk di lantai seperti ini, kalian di lantai, nah itu usahakan, kan biasanya ketika sila begini kan rasanya kaku, senut-senut, kaku, ini nggak betah, kemudian seperti ini, bungkuk dan lain sebagainya. Nah, saran saya seperti apa? Yang pertama, ketika duduk di lantai, kalian itu kan biasanya seperti ini. Nah, ini kan kelihatan sekali bungkuknya. Tapi usahakan mulai sekarang rubah, yaitu dengan tegap seperti ini. Nah, duduknya, posisi apapun itu, aktivitas sehari-harinya adalah tegap. Nah, tegap seperti ini. Rasakan suatu sensasi adanya peregangan di tulang belakang ketika kita duduk dengan tegap. Nah, terus biasanya para penderita itu kan sakit ketika duduk bersila ini sakit. Nah, caranya seperti apa? Jadi bukan hanya sekedar duduk di lantai, tetapi kalian juga bisa memberanikan diri untuk stretching. Nah, kan duduk di lantai seperti ini, tegap seperti ini, cari tembok. Kalau baru awalan, belum berani, itu cari tembok untuk sandaran, teman-teman. Jadi tegapkan tubuh untuk sandaran. Kemudian kalian bisa men-stretching, kan ini kan kaku biasanya, kaku, senut-senut. Kalian bisa men-stretching itu supaya rasa itu bisa berangsur-angsur hilang. Seperti apa stretchingnya? Ya ketika itu pelan-pelan disanjungkan seperti ini, pelan-pelan tegapkan tubuh, kemudian tekan nih, ototnya ditekan seperti ini. Nah, seperti ini. Ditekan seperti ini, teman-teman. Sampai benar-benar lemes. Jadi jangan takut kaku, jangan takut rasa nyerinya. Duh mas, nyeri mas, duduk seperti ini, sakit. Nah, justru kalian harus beradaptasi dengan rasa nyerinya dengan cara duduk tegap di bawah seperti ini. Kalau belum bisa ya tempelkan ke tembok seperti ini. Kemudian lakukan apa? Lakukan gerakan nih, otot-ototnya digerakkan seperti ini. Kalau sudah, kalian bisa melakukan gerakan seperti ini. Nah, kan tadi awalnya sponsor seperti ini, kemudian seperti ini. Kalian juga bisa seperti ini. Nah, ini disatukan seperti ini, mendekat, kemudian tempelkan ini punggung ini ke tembok, kemudian kita dorong seperti ini. Nah, dengan melakukan kita berani adaptasi seperti ini, otot-otot di area paha, pantat itu akan adaptasi sehingga kita semakin hari semakin berani untuk duduk di lantai. Kadang kan penderita saraf tersebut nggak bisa duduk di lantai, takut nanti nek masalahnya nggak bisa gini dan lain sebagainya. Itu kalian harus berani keluar dari zona nyaman kalian, pelan-pelan dilakukan ya teman-teman. Jadi jangan terburu-buru, jangan takut, yang paling penting adalah pelan-pelan. Kalian tahu ilmunya ini. Jadi di bawah ini bukan hanya sekedar duduk, tapi kalian bisa melakukan stretching seperti ini, stretching tulang belakang dengan menegapkan badan, stretching otot-ototnya dengan melakukan gerakan seperti ini. Kalian juga bisa melakukan seperti ini. Di bawah kalian juga bisa melakukan seperti ini. Nah, itu adalah supaya edukasinya teman-teman bisa berani dan bisa merubah posisi yang biasanya membungkuk seperti ini, kalian bisa menegapkan mulai dari sekarang. Ditegapkan seperti ini. Nah, itu dengan menegapkan, posisi tulang belakang akan regang, tidak terhimpit lagi, tidak banyak suatu tekanan. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ketika kita berdiri bahkan mau berjalan. Nah, ini kameranya sedikit saya naikkan supaya kelihatan. Oh, kurang teman-teman. Nah, sedikit saya seperti ini. Oke. Ketika kita mau berjalan ya teman-teman, kan biasanya berdiri itu kan seperti ini, kadang ya normal seperti ini. Tapi usahakan ketika kalian berdiri mulai sekarang merubah posisinya. Jadi ya tegap. Nah nih tegap seperti ini, degek. Intinya ke depan seperti ini, degek. Ininya ditarik, baunya ditarik seperti ini. Supaya apa? Ada peregangan di tulang belakang sini. Jadi degek seperti ini. Nah degek. Supaya kita membiasakan degek seperti ini,
ketika kita mau berjalan juga the gap itu tegap. Yang paling penting adalah tegap seperti ini mulai sekarang, karena posisi tubuh akan menentukan proses cepat tidaknya kalian sembuh. Jadi seperti ini, ditegapkan. Ketika kalian beraktivitas, usahakan seperti ini, ditegap. Nah, ketika kalian tegap pun, kalian mau membungkuk pun juga jangan takut. Jangan itu, kalau kalian tegap, kalian mau membungkuk pun tidak masalah. Yang penting tegap toh, tegap seperti ini. Kemudian kalau kalian membungkuk itu, contohnya yang benar itu adalah pantat ini. Ketika kita tegap, pantat ini kita dorong ke belakang seperti ini. Kita dorong seperti ini. Kemudian kita turunkan dada ini ke bawah pelan-pelan. Nah, seperti ini. Seperti ini. Jadi ini kan lurus. Nah, tulang belakangnya lurus. Saya lihatkan ya, supaya kalian nggak takut ketika mau membungkuk. Iya, kalian mau membungkuk ini kan tegap, posisinya tegap seperti ini. Mas, aku takut kalau membungkuk itu sakit dan lain sebagainya. Nah, biasanya terus di rumah sakit itu jangan membungkuk, hindari membungkuk dan lain sebagainya. Saya pengen bisa membungkuk lagi, gimana mas caranya? Nah, saya di sini mengedukasikan. Di rumah sakit itu kan edukasinya nggak boleh membungkuk. Membungkuknya asal-asalan langsung begini. Nah, ini kan membentuk sudut ini loh, seperti ini. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, yang boleh dilakukan itu seperti ini, tegap seperti ini. Ketika kamu mau berjalan juga tegap seperti ini. Kemudian ketika mau bungkuk itu kan posisinya tegap seperti ini. Kemudian pantat ini didorong ke bawah atau ke belakang seperti ini. Kemudian mulai membungkuk ini dijatuhkan ke bawah pelan-pelan seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini kan tidak ada sudut, ini kan lurus. Dari sini ke sana kan lurus. Nah, seperti ini. Jadi bungkuknya itu dari pangkal pantat sini, kemudian membungkuk sini, nah seperti ini. Beda dengan orang yang membungkuk normal seperti ini. Nah, ini kan ada gelombang nih. Nah, semua aman asalkan posisi tubuh kita tegap seperti ini. Kemudian dari pangkal didorong ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, itu jauh lebih aman. Nah, jadi bagi kalian yang berjalan mungkin sekarang, yang dulunya seperti ini, sekarang mulai diubah jadi tegap. Sekarang yang nggak berani membungkuk, mulai beranikan pelan-pelan. Tegapkan, pantat dorong ke belakang seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian tahu edukasinya, kalian tahu manfaatnya, dan supaya apa? Supaya kondisi kalian itu juga lekas membaik. Mulai sekarang kalian itu harus memperbaiki posisi yang tadinya membungkuk, lambat laun diubah jadi tegap. Usahakan posisi tubuh tegap supaya kalian bisa mempercepat penyembuhan saraf tersebut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share dan dibagikan pada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edukasi dan tips selanjutnya.